Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki. Jadi gua akan kembali membuat di video kali ini untuk tutorial di slide untuk part ketiga atau gimana caranya nyesain untuk ritual miracle APEP. Nah, sebelum ngebahas untuk esper-esper yang digunakan, gua akan tentunya menjelaskan terlebih dahulu untuk skill APEP itu sendiri ya. Nah, kita akan bahas dulu untuk skill-skillnya. Jadi sebenarnya APEP ini adalah boss yang dimana dia akan selalu memberikan racun di setiap skillnya ya. Dan untuk skill pertamanya ada yang namanya miasma, yang dimana dia akan menyerang semua musuh dan akan memberikan efek racun selama 2 turn. Dan di skill berikutnya lagi juga ada toxic detonation, yang dimana dia akan meledakkan semua racun yang diberikan ke esper kita. Dan juga seiring dengan banyaknya racun atau efek buruk yang diberikan ke esper kita, damage-nya juga akan semakin meningkat. Dan berikutnya ada chaos surging, dan ini adalah skill pasifnya, dimana ketika esper kita menyerang yang namanya APEP atau ritual miracle APEP, dia esper yang menyerang akan menerima efek racun sebanyak 3 turn. Dan setiap kali juga APEP ini menerima damage, dia juga akan memancing untuk skill toxic detonation-nya ini ya. Setahu gue ini, si APEP ini biasanya bakal nge-trigger toxic detonation ini setiap darahnya berkurang seperempat sih, setahu gue ya. Mungkin koreksi kalau misalkan ada yang salah. Jadi setiap kurang seperempat dia nyerang pakai toxic detonation, terus berkurang 3/4 dan seterusnya ya. Lalu untuk tabletnya di kanan kirinya ada suppression tablet, yang dimana ini akan menyerang semua esper yang ada di kita. Lalu akan memberikan efek stun untuk esper yang sedang terkena efek racun. Lalu juga ada blessing tablet, yang dimana dia akan menyerang satu esper ya, satu target, yang dimana dia akan berubah semua efek baik menjadi efek racun sebanyak 3 turn. Nah, secara garis besar sebenarnya APEP ini adalah boss yang mengeluarkan racun terus-menerus, jadi otomatis esper yang harus kita bawa adalah immunity plus cleanser. Tapi balik lagi, menurut gue lebih merekomendasikan kalian untuk membawa esper yang ada immunity-nya ketimbang cleanser. Oke, berikutnya gue akan membahas untuk relik-relik yang di drop. Yang pertama nih adalah Hades, ini 4 set ya, jadi ada steal 35% life steal ya, 35%, jadi biasa dipakai buat DPS, bisa DPS defense, tipe defense, atau DPS tipe attack ya. Jadi bagus banget buat kalian pakai untuk biasanya buat di story ataupun di defense PvP ya. Lalu berikutnya 4 set Hades, di nextnya ada 4 set Abiding Panacea, biasanya ini dipakai buat esper-esper yang bisa nge-heal ya. Ini nambah efek healnya sebanyak 30%, terutama buat esper-esper yang menggunakan skill heal area ya. Jadi kalau misalkan heal area sangat efektif banget pakai yang namanya Abiding Panacea. Lalu untuk paset berikutnya ada yang namanya Ocean Wave, dimana nih akan 30% kemungkinan untuk mendapatkan cooldown 1 turn ya di awal kita turn ya, atau di awal kita menyerang ya. Jadi lumayan banget nih, bisa dipakai juga buat support, jadi biar skillnya itu bisa dipakai terus menerus, yang biasa bisa ngasih buff, bisa ngasih immunity, atau bisa cleanse juga bisa dipakai. Dan berikutnya ada yang namanya Sword Avatara, ini ada 22% kemungkinan kita serangan balik ya ketika menerima damage. Jadi cocok banget sebenarnya dipasangin sama HD set ya, jadi ketika expert kita diserang, kita counter attack 20% chance-nya, dan kita malah yang ada mempannya dapat damage, malah nge-heal lagi dari damage counter attack-nya, lumayan banget. Lalu ada Mantin untuk 2 set berikutnya. Ini biasanya dipakai sama esper-esper tipe support. Jadi biasa satu tim cukup satu aja yang pakai ada Mantin ya. Jadi lumayan banget buat melindungin DPS kalian, langsung dapat shield 15% dari HP esper support kalian ya. Jadi lumayan banget buat di awal-awal. Lalu berikutnya yang terakhir ada Fiery Incidents, ini nambah crit rate buat esper-esper kalian yang tipe DPS atau mungkin tipe DPS sih, tipe DPS tipe attack atau tipe defense maksud gua, yang make critical damage. Jadi biasa buat di late game ya, seringan udah pakai critical damage untuk DPS, jadi udah nggak main attack lagi, biasa main critical damage attack stack atau critical damage attack speed. Nah, jadi segitu untuk relik-reliknya yang di drop sama si APEP. Secara garis besar sebenarnya yang paling penting 2 setnya ini adalah si Fiery Incidents buat di awal-awal sama ada Mantin ya. Sedangkan untuk di 4 setnya paling penting sebenarnya Hades sama Ocean Wave, karena menurut gua untuk Abiding Panacea agak kurang, gue lebih suka pakai Windwalker ketimbang pakai yang namanya si Abiding Panacea. Oke, langsung kita mulai aja untuk ke espernya. Nah, esper sini yang pertama gue akan memberikan 2 tim seperti biasa. Tim pertama tim free to play, yang kedua adalah tim yang gue bisa bilang fast ya, tapi nggak free to play. Biasanya ada epic. Gue nggak pakai legend sih, gue akan pakai epic yang harus kalian dapetin ya. Nah, di sini gue bawa Tangyun untuk tim pertamanya. Tentunya gue masih pakai War Machine sama pakai Fiery Incident, dimana gue main pakai critical damage attack speed. Lalu di sini gue pakai Berenice gue di sini main pakai Windwalker sama Sword Avatara, masih HP speed ya. Jadi mungkin kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya di Kronos, rune belum ada perubahan, jadi masih sama. Ini Suhua gue pakai Windwalker, main HP speed juga. Lalu di sini gue pakai Fabris ya. Di sini Fabris gue bilang monster free to play. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam monster fusion ya. Jadi kalian bisa fusion Fabris
di fusion hexagram yang ada di fiturnya si D-Slide ini. Di sini gue pakai Ocean Wave sama pakai Master Groove. Gue main HP defense sama main speed. Sebenarnya kalian bisa main HP speed atau mungkin defense speed nggak apa-apa. Lalu yang terakhir gue bawa yang namanya Chalmers atau Idun ya, main pakai War Machine sama pakai Master Groove, main critical rate, attack. Oke, kita akan langsung mulai aja untuk ke gamenya. Nah sebenarnya tim yang gue pakai ini tim free to play tapi nggak fast ya. Jadi ya mungkin rata-rata itu penyelesaian per stage-nya itu bisa mungkin 1 menit 45 detik atau mungkin 2 menitan ya. Jadi ya karena ini mainnya super safe banget, jadi gue bisa jamin tim ini sangat-sangat safe banget. Karena gue cuma bawa 2 DPS ya. Gue di sini banyak bawa banget support ya. Gue bawa 3 support, bawa Febris, bawa si Berenice sama bawa Sufwa. Jadi timnya bakal aman banget. Cuman setiap wave-nya ini harusnya nggak terlalu cepat karena gue bawanya cuma 2 DPS dan DPS-nya ini lagi-lagi dua-duanya single target ya. Jadi bakalan lama banget buat nyelesain wave 1 sama wave 2 nya. Dan mungkin di tim kedua akan lebih cepat karena gue akan ngebawa yang namanya si Jacob atau Jormungand. Ini adalah Esper yang epic yang tadi gue bilang sebelumnya nih, Esper nge-cheat ya sebenarnya ya. Dia emang spesialis banget buat nyelesain di stage ya si Apep ini ya. Jadi kalau misalkan kalian punya yang namanya Jacob atau Jormungand, kalian bisa bawa lebih banyak DPS karena ntar di pas bosnya biar Jormungand atau Jacob yang nyelesain di bosnya si Apep ini ya. Oke, kita kan masuk ke bosnya di sini. Di sini Febris gue juga pakai Ocean Wave ya, jadi biar dia bisa pakai imun terus menerus ya. Karena penting banget di sini imun. Kalau misalkan sekalinya kalian imunnya kelepas ya, itu gawat banget karena damage-nya ini akan sakit banget begitu racunnya si Apep ini masuk ya. Oke, kita masih melihat di sini masih baru berkurang 10 darah ya. 10% maksud gue, 10% darahnya berkurang. Karena di sini gue butuh banget sih defense back dari Berenice ya. Ini kok defense back udah masuk. Nah, ini defense back udah masuk. Harusnya udah agak enakan ya. Dan iya, Tangyun gue langsung mati di sini ya. Begitu dotnya masuk ya, begitu racunnya masuk dari yang namanya si Apep itu perihnya minta ampun sih. Tapi tenang, masih ada Chalmers. Jika masih ada Chalmers kita masih aman banget harusnya. 1 DPS ini damage-nya sih perih banget sih. Lagi ada defense break ditembak ya sama Chalmers ya. 50.000 kita lihat damage-nya langsung masuk gede banget. Di sini kalau kalian mungkin nggak punya Tangyun bisa ganti siapa ya? Mungkin bisa ganti sama Freddy ya, yang single target ya. Karena emang Tangyun di sini agak mengerikan ya, karena skillnya si Tangyun itu kan skillnya multiple hit ya. Jadi kalau skillnya multiple hit itu nikmat banget dia ketika Apep-nya diserang berkali-kali dan lagi nggak ada immunity. Itu racunnya masuk semua ke badannya si Tangyun dan sekali sembur kayak tadi ya, Tangyunnya langsung meninggal. Memang lebih bagus bawa single target hit sih untuk di Apep ini ya, ketimbang bawa multiple hit ya. Mungkin Freddy bagus sih, karena Freddy itu single target damage juga sakit ya. Atau mungkin bawa siapa yang Anubis ya, si Drew ya, gue sampai lupa namanya. Oke, jadi itu tim pertama gue, tim free to play. Kita lihat time taken ya, atau lama sekali satu run ya, kayak 2 menitan ya harusnya. Ya 2 menit 41 detik, tapi ini pasti timnya safe banget. Kalian bisa pakai ini di Apep 10. Memang agak sedikit lama ya, tapi lebih baik lama tapi safe ya, ketimbang kalian cepet tapi gagal mulu gitu ya. Oke, gue akan bawa tim kedua gue di sini. Jadi setelah tim pertama gue akan bawa tim kedua gue tuh ya, gue akan mengganti di sini yang namanya yang bawanya si Febris akan diganti sama yang namanya Jacob ya. Di sini Jacob akan gue bawa. Ini akan lebih cepat lagi, dan karena gue bawa ini gue bisa buang nih ya biar cepet. Kita bawa monster area aja dan kita akan ini pakai aja ya. Ini kita harusnya nggak pakai perlu Berenice, kita pakai Chloe. Kalian bisa pakai apapun itu buat skill area, dan ya harusnya kayak gini udah aman sih. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kalau kalian udah punya Jacob atau kalian punya Jormungand, jadi kalian bisa banyakin DPS-nya. Support cuman 1 Sufwa aja, karena kita tetap butuh buff attack-nya biar cepat clear di wave 1 sama wave 2 nya ya. Ini bakal cepet banget, dan ntar biar di bossnya seperti gue bilang ya, biar urusannya si Jormungand ini ya buat nyelesain finishing di boss Apep yang terakhir ya di 3/3. Penting kita di sini bakal kelarin wave 1 sama wave 2 nya bakal cepet banget. Kalian bisa replace sih, kalau kalian nggak punya Sanders kalian bisa ganti apapun itu, yang penting bisa serangan area 1 ya, kayak si Chloe. Jadi biar cepet masuk ke dalam bossnya. Nah, ntar kalau di bossnya ini udah enak banget. Begitu Jormungand udah pakai skillnya ya. Ini tim kita udah nggak bisa kena dot. Sebenarnya dia sama kayak imun ya.
Cuman bedanya skillnya Jacob ini dia imun dari dot ya, cuman dot only. Jadi kalau misalkan di dot itu nggak kena, dan setiap kali diserang ketika lagi ada buffnya si Jacob ini yang nyerang itu akan dapat racun ya. Jadi kita kayak jadi satu tim, jadi kayak punya pasifnya Apep ya. Diserang ngasih racun, diracun nggak kena racun ya. Jadi keren banget bener-bener. Dan kita lihat itu damage-nya racun dari si Jacob ya, itu ngebikin si Apep mati sendiri ya. Makanya gue bilang kalau kalian udah punya Jacob ya kalian mungkin bisa skip untuk tutorial yang pertama, karena Jacob ini emang spesialis buat di Apep ya. Kalau kalian udah punya Jacob, ini udah Apep udah otomatis gampang banget, bener-bener gampang banget. Kalian mau DPS banyak-banyak, kalian tinggal bawa Jacob untuk di stage terakhirnya buat dia nyelesain. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Jadi gimana caranya nyelesain buat ritual Miracle Apep ya. Dan kira-kira seperti itu dua tim yang gue berikan. Semoga membantu kalian untuk menyelesaikan ritual Miracle Apep. Dan di next video gue akan kembali membuat videonya buat gimana cara nyelesain buat di 10 Fafnir ya. Oke, see you on next video. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.